Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita boleh bersama-sama berkumpul bersama dengan keluarga melakukan ibadah di rumah. Tanpa mengurangi kekidmatan dan kekusyukan kita untuk bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan juga merasakan bagaimana kasih Tuhan, rahmat-Nya terus menyapa kita. Kita hari ini kembali belajar dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, Tuhan memberikan kepada kami kesempatan boleh menikmati perkembangan kemajuan teknologi yang sudah dikerjakan manusia, dan itu semua juga karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin menjalani, menikmati kehidupan ini walaupun belum bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dalam pertemuan-pertemuan ibadah di gedung gereja. Tapi kami ingin tetap bersyukur, berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati ibadah bersama. Dan saat ini kami hendak kembali membaca, renungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Kiranya saudara-saudara tadi sudah membaca perikop ini, penggalan perikop ini, tetapi ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan untuk kita sekalian sebelum saya menguraikan bagian firman Tuhan ini. Ayat yang akan saya baca adalah ayat 17 sampai ayat yang ke-19, demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak TK yang begitu bersemangat setiap kali ada suara dia lari ke depan rumah melihat dengan antusias mobil pemadam kebakaran yang sedang berlari cepat menuju ke satu tempat. Dia melambai-lambaikan tangan dan begitu bergembira, bangga melihat mobil kebakaran itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kali di sekolahnya ada tim pemadam kebakaran yang diundang oleh sekolah untuk memperkenalkan kepada anak-anak, termasuk anak ini. Ketika bapak-bapak pemadam kebakaran ini sedang menunjukkan, mendemonstrasikan keahlian mereka, pekerjaan mereka, tugas-tugas yang mereka lakukan, anak ini selalu saja mengikuti mereka. Kemana saja anak ini berusaha untuk menggandeng tangan bapak-bapak pemadam kebakaran yang kekar-kekar itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selesai acara itu, salah seorang pemadam kebakaran begitu penasaran atas tindakan anak ini. Lalu dia mendekati anak ini. Nak, aku lihat dari tadi kamu selalu mengikuti kami. Dan kamu selalu bertanya banyak hal. Lalu si anak ini menjawab, "Iya Pak, aku senang kalau ada Bapak di sini. Aku senang karena Bapak pernah menolong aku dan ibuku dari kebakaran." Oh, petugas pemadam kebakaran ini terpana. Oh ya? Lalu si anak semakin antusias ketika ditanggapi oleh petugas pemadam kebakaran ini.
Ya, aku punya seragam pemadam kebakaran di rumah. Aku punya alat-alat pemadam kebakaran di rumah. Aku punya mobil pemadam kebakaran yang banyak di rumah. Dan cita-citaku ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Lalu seorang guru yang melihat percakapan mereka mendekati si bapak dan menjelaskan, "Iya Pak, Peter menjadi ketua anak siaga. Dia bercita-cita menjadi seorang pemadam kebakaran. Kami jadikan dia sebagai seorang pemimpin anak siaga karena dia cekatan dan terampil untuk menolong teman-temannya." Wah, lalu si anak ini yang ternyata namanya Peter langsung menimpali. "Iya Pak, waktu itu aku menjumpai temanku tertusuk benda tajam. Waktu bermain jungkat-jungkit, aku menolongnya dan memberikan obat kepadanya. Aku juga pernah menjumpai temanku yang terluka ketika melakukan permainan, bermain-main gunting. Aku pun menolongnya." Dan si ibu ini kembali, guru ini menimpali. "Ya, waktu itu Peter juga memberitahu kepada kami. Dia melihat ada kabel yang terkelupas yang bisa berpotensi kebakaran. Nah, karena itu kami yakin Peter adalah anak yang tepat untuk menjadi anak siaga di usianya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Peter, seorang anak TK. Kalau boleh dikatakan, dia begitu terobsesi dengan pemadam kebakaran. Kenapa, saudara? Kenapa ia begitu terobsesi? Dia memiliki permainan, dia memiliki seragam, bahkan cita-citanya pun ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Kenapa, saudara? Tadi diungkapkan ya, karena rupanya ia dan mamanya pernah ditolong. Dan pengalaman ditolong itu rupanya sangat membekas dalam hatinya, sangat membekas dalam pikirannya. Yang menarik, saudara, tidak hanya pernak-pernik pemadam kebakaran dan cita-citanya saja, tetapi juga perilaku, sikap, jiwa seorang pemadam kebakaran sudah ada tertanam dalam diri Peter ini. Cermat, gesit, berani, tangkas. Hingga guru-gurunya menetapkan dia sebagai anak siaga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bukankah yang ditolong oleh petugas pemadam kebakaran bukan hanya Peter dan ibunya, bukan? Tentunya masih banyak anak-anak lain. Tetapi kenapa hanya Peter? Atau paling tidak semua anak seperti Peter memiliki semangat seperti tadi. Sekali lagi, saudara, karena bagi Peter, pengalaman ditolong itulah yang sangat membekas, yang ia terus ingat. Apakah trauma Peter? Saya yakin dia sebenarnya juga trauma. Tetapi dia tidak menempatkan trauma yang dialami dalam kebakaran itu dalam memorinya. Dia melihat satu petugas, satu profesi, satu kelompok orang yang dengan gagah berani melawan api, menyelamatkan, menggendong, meraih dia, menyelamatkan ibunya keluar dari dalam api. Pengalaman ditolong itu tertanam kuat dalam hati Peter. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap seperti Peter itulah yang dimaksud Petrus di dalam ayat yang ke-17b. Dikatakan, "Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Ayat lengkapnya demikian. "Dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup dalam ketakutan kepada Bapa. Apa yang dimaksud ketakutan, saudara? Kalau kita melihat versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, yang dipakai adalah hidup mengagungkan Allah. Nah, kata yang diterjemahkan menjadi ketakutan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya di Alkitab ini memang berbeda yang diartikan oleh bahasa Indonesia sehari-hari. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dalam arti menghormati Allah, hidup dalam ketakziman. Ketakziman kepada Allah. Luar biasa menghormati keagungan Allah. Ketakutan dalam ketakziman. Bukan ketakutan karena hukuman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apa yang dimaksud dan bagaimana hidup dalam ketakziman kepada Allah, kepada Bapa itu? Ada dua. Yang pertama, hidup dalam ketakziman kepada Bapa berarti kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Ayat 18 mengatakannya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tidak lagi hidup dalam kesia-siaan. Apa yang dimaksud hidup sia-sia, saudara? Yang dimaksud hidup sia-sia adalah hidup di dalam perbudakan dosa. Hidup di dalam kutukan dan penghukuman. Hidup sebagai tawanan setan. Kemiskinan rohani. Berhutang dan dijual di bawah dosa. Contohnya, saudara, hidup bergantung dan mengandalkan kuasa gelap atau perdukunan. Hidup dalam kepahitan dan kemarahan akan masa lalu, sehingga ada dendam dan pembalasan. Hidup menyandarkan diri pada materialisme, kekayaan, kehormatan, kekuasaan, kepandaian. Dan itu semua dibenci Tuhan. Maka dikatakan, engkau hidup dalam kesia-siaan dan sudah ditebus. Karena itu, saudaraku, di dalam Kristus, kita semua sudah ditebus dari hidup yang sia-sia seperti itu. Dan bagaimana supaya kita tidak lagi hidup dalam kesia-siaan? Ketika kita menghayati hidup dalam penebusan Kristus. Efesus pasal 5 ayat 1-2 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kesia-siaan? Jadilah penurut-penurut Allah dan hiduplah dalam kasih. Yang kedua, saudara, apa dan bagaimana kita hidup dalam ketaksiman kepada Bapa? Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengasihi. Ayat 22. Bersungguh-sungguh dalam mengasihi. Mengasihi siapa, saudara? Kita berpikir mengasihi Allah adalah cara kita mengagungkan Dia. Dan mengasihi Allah kita ekspresikan melalui ibadah dengan khidmat, membaca Alkitab, dan mendalaminya. Kemudian kita berdoa sampai meneteskan air mata. Kusyuk melantunkan lagu-lagu rohani. Kita angkat tangan kita. Dan aktivitas-aktivitas lainnya. Namun kita sering sekali lupa, saudara. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan demikian, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
hidup dalam ketaksiman kepada Bapa adalah hidup yang mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Jangan kita membiarkan amarah menyelimuti hati kita. Menyakiti orang yang menyakiti kita, kita terus ingat-ingat, memori kita biarkan penuh dengan rancangan-rancangan kejahatan, rancangan-rancangan pembalasan untuk orang-orang yang menyakiti kita. Kita pun juga jangan memelihara amarah, kepahitan, kejahatan dalam diri kita. Sebab ketika kita melakukannya, kita tidak bisa mengasihi Allah yang tidak kita lihat. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanamkan dalam pikiran kita, apa yang sedang kita lakukan pada sesama kita, pada saudara kita, pada keluarga kita pun sedang melakukannya kepada Bapa. Kita sedang melakukannya sebagai wujud ketaksiman kita kepada Dia. Saudaraku, Peter begitu kagum kepada pemadam kebakaran yang menolongnya. Sehingga ia menjadi seorang anak yang waspada, cermat, dan gesit. Mengapa? Karena pertolongan dari pemadam kebakaran tertanam begitu kuat. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah karya keselamatan Kristus di atas kayu salib tertanam kuat dalam diri kita? Tertanam kuat dalam pikiran kita? Atau sebaliknya, karya keselamatan yang Bapa kerjakan dalam hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita anggap sebagai doktrin agama sama seperti agama-agama yang lain dengan ritual-ritualnya. Kita anggap pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebuah fakta yang berlaku saat itu tidak dan terbatas, tidak berdampak dalam hidupku, dalam hidup saudara dan saya. Hanya sebatas sejarah. Atau juga jangan-jangan ada sebagian orang Kristen menganggap semua itu belum tentu benar. Seperti novel The Da Vinci Code yang pernah difilmkan, yang membuat heboh banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, menjadi ragu atas iman mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa hidup di dalam ketaksiman. Karena itu teruslah kita dibarui oleh firman-Nya, supaya kita hidup mengagungkan Allah. Tidak hidup dalam kesia-siaan dan bersungguh-sungguh dalam mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami ada di surga, ampunilah kami. Kami seringkali menganggap sepele karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami seringkali menganggap apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di waktu yang lampau hanya sebatas data sejarah dan tidak ada hubungannya dengan kami. Bahkan tak jarang kami meragukan, benarkah itu terjadi? Tuhan, ampunilah kami. Kami rindu hidup tidak lagi sama seperti yang dulu. Tidak hidup di dalam kesia-siaan. Tidak hidup di dalam amarah kebencian. Tetapi hidup di dalam kasih dan anugerah rahmat Tuhan. Kami ingin terus diperbarui oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini meneguhkan kami kembali akan karya keselamatan Kristus. Bersama-sama kami telah merayakannya, walaupun bersama dengan keluarga di rumah tanpa bertemu dalam ibadah bersama saudara seiman. Tetapi kami kembali belajar menghayati pengorbanan Tuhan Yesus, keselamatan di dalam Kristus.
yang berdampak nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.